Halo semuanya, nama saya Muhammad Radian Rasid dan di presentasi kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Kelompok saya itu terdiri dari Angela Indah Puspita, Muhammad Radian Rasid, Umi Kulsum, Fahad Hakim Makadafi, dan Abimanyu Dwi Satrio. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program untuk mengelola sumber daya perangkat keras di komputer dan menyediakan layanan untuk perangkat lunak. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak software, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Jadi, sistem operasi itu terdiri dari Windows, macOS, dan Linux. Jika tidak ada sistem operasi, sebenarnya itu bukanlah ketiadaan sistem operasi, namun sistem operasinya hanya berbasis pada sistem BIOS, yaitu DOS. Nah, sistem operasi adalah bagian yang penting di bagian software, karena sistem operasi sendiri mengatur operasi sistem perangkat dalam waktu memproses printing, flash disk, atau sumber daya lain. Jadi, sistem operasi itu mengatur tentang I/O port, tentang program yang sedang berjalan di background, printing, dan operasi proses lainnya. Sistem operasi juga adalah bagian yang terpenting karena dalam pengguna-pengguna awam yang tidak mengerti tentang DOS dan lain-lain, maka sistem operasi adalah interface yang sebisa mungkin harus user friendly kepada si usernya, karena jika sistem operasi itu susah digunakan atau sulit untuk digunakan, maka penggunanya tidak mungkin bisa optimal dalam menggunakan sistem operasi tersebut, dan outputnya sistem operasi tersebut akan bukan tidak bisa digunakan, namun sistem operasi tersebut akan sulit digunakan dan juga sepi peminatnya. Terdapat beberapa fakta pada sistem operasi. Sistem operasi yang paling dominan adalah Windows dari Microsoft yang mencapai penyebaran pasar hingga 82,74%. Nah, Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna gratis. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1. Merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Nah, yang kedua, macOS by Apple Inc. Di posisi kedua dengan penyebaran pasar hingga 13,23%. Dan yang ketiga disusul dengan Android dari Google dengan sebaran pasar pada tahun 2017 hingga 70%. Halo, nama saya Fahad Hakim Makadafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan pada sistem operasi. Yang pertama itu ada pembuatan program. Dalam membuat program, sang programmer pasti membutuhkan yang namanya debugger untuk membantu mengetes program. Sistem operasi mempermudah dan membantu dalam mengakses proses debugger dan editor tersebut yang sudah berada di dalam program yang berbentuk utilitas. 2. Eksekusi program. Sistem operasi menangani semua tes untuk kepentingan pengguna. Teks diantaranya berupa instruksi data harus dimuatkan ke dalam memori. Perangkat I/O harus diinisialisasi, termasuk juga file harus diinisialisasi, dan sumber daya lain yang harus disiapkan. 3. Pengaksesan perangkat I/O. Perangkat di dalam I/O terdapat instruksinya sendiri atau sinyal kontrol untuk operasi. Layanan yang diberikan oleh sistem operasi yaitu menjaga detailnya sehingga program dapat menganggapnya sebagai operasi pembacaan dan penulisan sederhana. 4. Pengaksesan terkendali terhadap berkas. Sebelumnya, telah dikatakan bahwa perangkat menjaga detailnya. Pengaksesan terkendali. Di sini maksudnya adalah format file yang terdapat di dalam media penyimpanan. Lebih lanjut lagi, sistem operasi menyediakan mekanisme proteksi untuk mengontrol akses ke file. Yang kelima,
deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan. Terjadi error ataupun kesalahan dalam komputer berada merupakan hal yang sering terjadi. Misalnya, memory error, overflow arithmetic, kesalahan perangkat, dan lain-lain. Semua kesalahan yang terjadi itu, sistem operasi harus membuat respon yang dapat menghilangkan error tersebut dengan dampak sedikit terhadap aplikasi yang berjalan. Yang keenam, yang terakhir, akunting, pencatatan. Dari layanan yang diberikan, sudah terlihat bahwa akunting yang berarti mencatat. Sistem operasi mencatat semua statistik, pemakaian bermacam-macam sumber daya, dan memonitor parameter kinerja seperti waktu respon. Itu saja dari saya. Saya Abimanyu Dwi Satrio, saya akan menjelaskan tentang tipe sistem operasi. Tipe-tipe sistem informasi yang pertama adalah ada single tasking atau multitasking. Single tasking adalah salah satu metode yang mengerjakan tugas dan hanya fokus terhadap satu tugas tersebut. Multitasking adalah salah satu metode dengan mengerjakan berbagai tugas dalam waktu yang bersamaan. Lalu ada single user. Single user adalah sistem operasi yang hanya menyediakan akses layanan terhadap sistem komputer kepada satu user saja pada satu waktu. Jika terdapat user lain yang ingin mengakses sistem komputer yang sedang menggunakan komputer tersebut, harus sudah selesai menggunakan komputernya. Lalu ada multi-user. Multi-user adalah suatu sistem di mana lebih dari satu user menggunakan komputer secara bersama satu atau lebih perangkat keras, peranti lunak, dan data atau informasi. Lalu ada sistem distribusi. Sistem distribusi adalah suatu sistem jaringan komputer yang saling terhubung demikian rupa sehingga seolah-olah menjadi sebuah komputer yang digunakan oleh satu pengguna. Lalu ada templated OS atau template sistem informasi. Dalam konteks sistem operasi terdistribusi dan komputasiawan, templating mengacu pada pembuatan mesin virtual tunggal sebagai sistem operasi tamu, kemudian menyimpannya sebagai alat untuk beberapa mesin virtual yang berjalan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Abimanyu Dwi Satrio. Yang beda adalah sistem operasi yang disematkan untuk digunakan pada sistem komputer tertanam. Mereka dirancang untuk beroperasi pada mesin kecil seperti PDA dengan sedikit otonomi. Mereka mampu beroperasi dengan sejumlah sumber terbatas. Adapun real-time, sistem operasi real-time adalah sistem operasi yang menjamin untuk memproses kejadian atau data pada saat tertentu. Yang terakhir adalah library atau perpustakaan. Sistem operasi perpustakaan adalah sistem operasi yang menyediakan sistem operasi khas seperti jaringan, disediakan dalam bentuk perpustakaan, dan disusun dengan kode aplikasi dan konfigurasi untuk membuat sebuah kernel yang unik. Ruang alamat tunggal khusus, gambar mesin yang dapat digunakan untuk awan atau lingkungan